Kecelakaan maut yang melibatkan banyak kendaraan kembali terjadi di ruas jalan tol. Kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat kemarin, polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Setelah kita ambil kamera semua, nanti akan kita analisis, kemudian 1-2 hari akan kita ketahui secara 3 dimensi dari mulai sebelum kejadian, sesaat, dan sesudah. Sehingga nanti bisa betul-betul komprehensif kejadiannya itu, faktor-faktor penyebab yang menyebabkan itu apa saja. Sehingga dari penyidik tidak harapannya tidak melakukan miss. Ketua Subkomite Lalu Lintas Angkutan Jalan KNKT Ahmad Wildan menjelaskan, usai memantau TKP kecelakaan, KNKT akan melakukan pemeriksaan kendaraan pada hari ini. Ahmad Wildan menyebutkan, KNKT juga akan meminta keterangan pengemudi truk air galon mineral serta mengecek CCTV di lokasi kejadian untuk memvalidasi kecepatan kendaraan. Keterangan sementara dari data itu memang ada overloading ya, bahkan sampai 2 kali lipat kalau nggak salah. Ini baru kami tampung data itu, dan hal itu bisa memungkinkan terjadi, artinya pengemudi pada saat melakukan pengereman membutuhkan jarak yang lebih panjang. Karena jarak pengereman itu kan berbanding lurus dengan massa dan kuadrat kecepatan. Jadi kalau dia menggunakan gigi tinggi, kemudian massanya 2 kali lipat, jelas jarak pengereman yang dibutuhkan juga lebih panjang. Nah, itu kan bisa jadi terjadi. Tapi kami semua ini lagi mengumpulkan faktual-faktual yang dibutuhkan. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwanggandi akan mengundang para pemangku kepentingan di transportasi darat untuk menekankan keselamatan pengguna jalan. Menhub menyebut menyesalkan kecelakaan di gerbang tol Ciawi yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Kami dari Kementerian Perhubungan sangat berharap bahwa hal-hal seperti ini bisa dicegah. Kami akan mengundang kembali para stakeholder yang bergerak di bidang transportasi darat khususnya untuk kita menyampaikan kembali, dan kembali kita sampaikan bahwa harus ada kepedulian dari semua unsur stakeholder, bahwa kita memang sangat memperhatikan keselamatan dan kenyamanan dari para pengguna jalan. Tugas dan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan yang beroperasi di jalanan itu adalah layak jalan. Pasca tabrakan beruntun yang menewaskan 8 orang, keluarga korban mendatangi pos antemortem DVI Polda Jawa Barat di RSUD Ciawi. Kedatangan mereka untuk memberikan informasi dan data hingga melakukan tes DNA. Hingga Rabu kemarin dari 8 jenazah baru 2 korban yang berhasil teridentifikasi. Tim Liputan, Kompas TV. Kecelakaan maut di jalan tol yang terjadi di gerbang tol Ciawi kemarin seolah menjadi fenomena berulang yang hingga kini menyisakan pertanyaan. Salah satunya mengenai program keselamatan baik untuk kendaraan dan pengendaranya. Lantas apa kabar program keselamatan pemerintah yang telah dicanangkan agar peristiwa ini tak terulang lagi dan bagaimana pengawasannya? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom. Ada Komisi 5 DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Bakri dan pengamat transportasi dari Institut Teknologi Bandung Sony Sulaksono. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi Mbak Asri, selamat pagi Pak Sony, tentu juga seluruh pemirsa Kompas TV dimanapun. Baik, saya ke Pak Bakri dulu. Kemarin Bapak menyebutkan DPR akan membuat panja imbas laka maut di tol. Kira-kira apa saja yang nantinya akan dibahas? Ya baik Mbak Asri, terima kasih tentunya. Pertama-tama saya atas nama kawan-kawan di DPR tentu khususnya Komisi 5 dan pimpinan dan anggota turut berduka cita berbelasungkawa ya atas musibah yang menimpa lagi keluarga kita yang terjadi musibah tabrakan di pintu tol Ciawi ya. Jadi yang jelas Mbak bahwa memang kami di Komisi 5 dalam masa sidang ini memang ada beberapa agenda yang memang sudah kami jadwalkan. Pertama yaitu kita akan membentuk panja tentang standar pelayanan minimal jalan tol. Terus yang kedua kita juga akan membahas hal-hal terkait dengan keselamatan transportasi. Memang ini sudah kita agendakan. Jadi kita tidak menyangka bahwa terjadi lagi kecelakaan yang menimpa keluarga kita pada kemarin malam itu. Tapi yang jelas bahwa
ini sepakat apa yang dikatakan oleh Pak Menhub, memang seharusnya begitu, memanggil stakeholder, perlu ada sanksi yang jelas sehingga betul-betul akan menjadi satu perhatian khusus kepada pemerintah. Nah, kami di DPR RI memang selalu ingin membuat revisi undang-undang lalu lintas ya, tapi sampai hari ini belum tercapai. Nah, oleh sebab itu sekali lagi bahwa ini tentunya penyebabnya saya pikir kalau tidak kendaraan tentu juga mungkin manusianya ya, tapi kita serahkan kepada tim ya, tim yang saya bilang dari kemarin itu, timnya itu ada KNKT, ada Perhubungan, ada Bina Marga atau PU, ada kepolisian, dan tentu yang terlibat di dalam itu, sehingga betul-betul bisa menyimpulkan. Tapi yang jelas bahwa ini musibah yang sangat miris ya. Kita melihat bahwa orang sedang siap-siap untuk masuk pintu tol, masuk jalan tol, tapi keluar atau membayar, taunya mereka ditabrak dan sehingga musibahnya banyak sekali. Gitu Mbak, kira-kira Mbak, isi sementara. Makasih. Baik, Pak Bakri, sebelum saya bertanya ke Pak Sony, ini kita tampilkan kecelakaan bus dan truk akibat gagal pengereman pada 8 Januari 2025. Lokasinya di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu, Malang. Tabrakan beruntun bus membawa rombongan SMK TI Bali Global, Badung, Bali, dengan korban meninggal dunia berjumlah 4 dan 8 luka-luka. Kemudian pemilik dan sopir bus ini jadi tersangka. Lalu pada tanggal 23 Desember 2024 berlokasi di kilometer 77 Tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Truk bermuatan pakan ternak mundur saat menepi truk menabrak bus rombongan pelajar SMP IT Darul Quran Mulia. Ini menyebabkan 4 korban tewas dan 48 luka-luka. Sopir juga ditetapkan jadi tersangka. Lalu kejadian lainnya di tanggal 4 Desember 2024 yang berlokasi di Jalan Raya Desa Belik, Pemalang, Jateng. Truk bermuatan baja ringan, kondisi odol di turunan. Korban 1 orang pemotor tewas, 1 luka-luka. Sopir juga ditetapkan jadi tersangka. Pak Sony, kalau kita melihat dari sejumlah kejadian atau kecelakaan yang tadi saya sebutkan dan juga yang terakhir kemarin di gerbang tol Ciawi, apalagi yang terakhir begitu ya, ada dugaan remblong. Analisa Anda seperti apa? Apakah ini memang karena belum adanya aturan yang diterapkan atau diimplementasikan dengan benar untuk truk over dimension atau seperti apa, Pak Sony? Ya gini ya, jadi mungkin ya masyarakat juga paham setiap kejadian kecelakaan selalu melibatkan 3 atau 4 unsur ya. Ada kendaraan, ada pengemudi, ada kondisi jalan dan juga cuaca. 4 ini selalu kita diskusi ya kalau terkait dengan masalah kecelakaan. Nah selalu ya penyebabnya itu selalu dibuat penyebab tunggal. Ya, kecelakaannya akibat kelalaian pengemudi selesai, akibat kondisi jalan yang kurang baik selesai, akibat kendaraan yang tidak layak selesai. Padahal setiap kecelakaan pasti ada kontribusinya. Triggernya mungkin dari pengemudi atau triggernya mungkin dari kondisi pengereman. Triggernya mungkin bisa dari kondisi jalan. Kemudian mengeskalasi ya kondisi keparahan dari kecelakaan itu sendiri. Seperti yang di Ciawi mungkin triggernya karena pengemudi dan kendaraan, tapi karena kondisi jalan atau tereskalasi menjadi korban yang sangat parah karena kondisi pengemudi yang lain, kendaraan lain pada berhenti, dia menunggu untuk membayar tol atau untuk masuk ke dalam tol, sehingga efek bowlingnya dapat ya dari truk yang gagal pengereman. Jadi kalau kita ingin melihat aspek kecelakaan, kita harus melihat semua aspek tadi ya, kendaraan, pengemudi dan jalan. Jadi tadi kalau misalnya Pak Bakri mengatakan ada panja terkait dengan SPM, mungkin lebih banyak terkait dengan jalannya. Mungkin juga minta kita lihat lagi masalah pengemudinya. Ya, apakah pengemudi ini kelelahan atau jam kerjanya memang tidak manusiawi atau kemudian memang upahnya tidak memenuhi atau di bawah UMR sehingga dia memaksakan untuk membawa barang dalam kondisi lelah. Itu kan jadi faktor-faktor lain di belakang dari kejadian kecelakaan itu. Belum lagi kendaraannya. Kendaraan odol oke, jadi penyebab, tapi banyak juga kendaraan yang tidak odol juga jadi penyebab karena kondisinya kurang terawat. Ya, pertanyaan berikutnya, kenapa bisa lolos kendaraan tidak terawat di jalanan? Siapa yang mengawasi? Siapa yang memeriksa?
Siapa yang melarang kendaraan untuk yang tidak laik itu berada di jalan? Baik. Kemudian jalan juga sama. Bagaimana geometrik jalannya? Hmm, Apakah kelengkapan jalannya sudah lengkap, baik, rambunya Pak sudah Soni. lengkap? Ya. Hmm. Baik Pak Soni, tadi kan kalau kita melihat dari berbagai banyak kejadian kecelakaan ini yang dijadikan tersangka adalah sopirnya. Padahal kalau kita lihat ditarik dari jauh begitu ya, kita lihat bagaimana kemudian kecelakaan itu bisa terjadi. Ini tidak lain karena memang kondisi kendaraan juga yang tidak prima. Karena truk over dimension dan lain-lain. Ini bagaimana soal pemilik bus atau pengusaha yang juga mungkin ada andilnya terkait dengan pemantauan atau pengawasan terkait kesehatan dari kendaraan itu sendiri? Nah, kita berharap ya dari Panja juga nanti dari investigasi kepolisian untuk beberapa kecelakaan yang sebelumnya itu tidak berhenti di supir. Ya, supirnya oke ada bisa memberikan kesaksian, oke dihukum karena ada kelalaian. Tapi pertanyaan berikutnya, kenapa mobil tidak laik jalan kok bisa boleh berjalan? Berarti ada pembiaran dari pemilik kendaraan atau pembiaran dari pemilik barang ya seperti air mineral itu kan sebenarnya kan yang bawa barang itu pihak ketiga. Harusnya pemilik barang ya dalam hal ini perusahaan air mineral itu harusnya bisa mengidentifikasi pokoknya truknya harus seperti ini syaratnya laik jalan segala macam. Apakah perusahaan air mineral itu mengecek truk-truk tersebut? Kelalaian itu bisa menyebabkan juga. Kemudian tadi yang masalah supir, ya supir karena misalnya kondisi upahnya, misalnya jam kerjanya, sehingga dia terpaksa kerja membabi Hmm. buta gitu ya, kadang untuk mengejar upah yang sangat minimum gitu yang diberikan dari pemilik barang atau pemilik kendaraan. Nah ini tolong bisa diangkat ya melewat panja dan juga nanti lewat pengadilan ya sehingga pemilik barang, pemilik kendaraan aware ya bahwa mereka juga punya tanggung jawab keselamatan, bukan hanya semua keselamatan urusannya diserahkan ke supir di jalan gitu, tidak. Hmm. Ya. Baik, artinya kelalaian dalam pengawasan ataupun juga memastikan kendaraan sehat oleh pemilik dari kendaraan itu sendiri juga harus jadi sorotan ya Pak Soni. Nah, kami Betul. juga sudah mencoba untuk menghubungi dari Kementerian Perhubungan untuk kemudian bisa bergabung di Sapa Indonesia Pagi berdialog bersama Pak Soni dan Pak Bakri, namun hingga kini kami belum mendapatkan respon. Saya lanjutkan lagi ke Pak Bakri. Pak, nanti di Panja, Komisi 5 DPR ini akan menyoroti apa saja dan siapa saja yang nanti akan dipanggil? Ya Mbak, jadi memang kita itu akan membuat panja ya, panja jalan tol terkait standar pelayanan minimal jalan tol. Karena kita lihat jalan tol kita pun juga banyak ya. Salah satu yang kata Pak Soni itu bisa jadi faktor jalan ya, kondisi jalan, perawatan jalan, rambu-rambu lalu lintas. Kita miris sekali nih mendengar di pintu tol Ciawi. Jadi betul-betul orang lagi ngantri nih ya. Lagi ngantri mungkin mau bayar atau apa, ditabrak. Nah ini makanya banyak yang terkena. Nah, tapi pada intinya yang jelas Komisi 5 selalu memikirkan hal itu, Mbak. Kita pun sudah mengagendakan akan kunker spesifik terhadap uji kelayakan kendaraan umum. Nah, karena kita tahu bahwa odol ini banyak juga kontribusinya terhadap risiko keselamatan ya, terjadi kecelakaan di jalan-jalan. Karena kita lihat kendaraan seperti yang dikatakan Pak Soni itu aqua itu tuh muat air kan tentu ya. Nah ini tidak hanya mungkin di supirnya tapi kita juga bisa melihat perusahaan itu. Nah perusahaan itu bisa kita kenakan sanksi. Oleh sebab itu kita selalu berupaya membahas terus untuk penyusunan perubahan ya. Rencana undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan. Ini sangat ditunggu-tunggu gitu. Baik terkait dengan keselamatan terhadap ke jalan maupun kendaraan maupun apalagi yang odol. Nah, oleh sebab itu kita mohon dukungan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Karena memang tahun ini tahun 2009 ya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini udah lama sekali. Nah, kita ada rencana untuk merevisi. Nah, ini yang sampai hari ini sepertinya masih ada beberapa terkait yang belum siap untuk itu. Padahal intinya adalah untuk memperbaiki, menjaga keselamatan. Ini kita pintu masuknya di sana. Oleh sebab itu masukan-masukan daripada kawan-kawan pengamat transportasi juga sangat kami harapkan sehingga betul-betul tidak lagi kata Pak Soni tadi jatuh kepada orang-orang yang sebenarnya yang bertanggung jawab itu orang yang betul-betul menikmati hasil. Baik. Nah, kita tahu bahwa selama ini yang kena yaitu supir ataupun kendaraan. Nah, kendaraan ini yang kadang-kadang juga perlu dicek. Itu Mbak Rizky, makasih.
Ya, artinya ada rencana untuk kemudian merevisi peraturan. Lantas, rekomendasi apa Pak Sony yang bisa Anda berikan terkait dengan regulasi terkait pengawasan pengemudi dan juga kendaraan yang angkutannya atau angkutan barangnya ini melebihi kapasitas? Seperti apa Pak Sony? Ya, ada sih beberapa banyak. Kebetulan juga saya dari ITB ya, dari Teknik Sipil ITB juga pernah diminta masukan beberapa item penting terkait dengan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ya. Kemarin juga sudah kita bahas juga ya di ITB. Beberapa masukan yang penting adalah ya kalau kita lihat satu persatu dari aspek keselamatan yaitu kendaraan, pengemudi dan juga jalan. Misalnya kalau untuk aspek pengemudi yaitu SIM. Ya, SIM itu kalau bisa memang benar-benar kompetensi keseluruhan ya, jadi bukan hanya sebagai bisa menguasai kendaraan, tapi pemahaman kepada aturan, kemudian sifat safety habitnya, kemudian psikologi segala macam. Kemudian juga terkait dengan masalah kendaraan, kontrol kendaraan naik jalan itu harus benar-benar diperketat. Juga mungkin kita mengusulkan adalah mungkin diperbanyak kendaraan-kendaraan bersumbu banyak. Ya, karena selama ini kan odol itu karena memang sumbunya sedikit tapi bebannya luar biasa. Ya, jadi pengendaliannya juga akan lebih sulit gitu. Kalau truk-truk yang menggunakan sumbu banyak itu bisa lebih terkendali. Nah, itu juga kita dorong penggunaan truk-truk bersumbu banyak itu sumbu 3 ke atas lah ya seperti itu. Memang mahal ya truk-truk seperti itu. Mungkin ada kebijakan nanti terkait logistik, misalnya bea masuknya atau misalnya di industri dalam negerinya mendukung truk-truk bersumbu banyak segala macam. Itu juga harus kita dorong sehingga undang-undang ini pun bisa mendorong perbaikan sistem logistik kita gitu. Jadi tidak ada istilah memaksakan membawa barang dengan kondisi truk yang kapasitasnya kecil. Nah, itu juga kita dorong ya di perbaikan undang-undang ya. Terus juga kemudian terkait dengan masalah lembaga keselamatan seperti KNKT ini. KNKT itu kan usulannya banyak, masukannya banyak, kajiannya banyak, tapi kadang-kadang kurang berbunyi di regulasi. Nah, ini mungkin kekuatan ya. Pak Bakri tolong ya ini Banyak KNKT rahasianya, itu banyak rahasianya Pak Sony, banyak rahasianya. ya saya tahu itu gitu, tapi apapun itu kasihan Harus. gitu. Artinya kajian-kajian yang memang investigasi yang bagus dari KNKT, kita cuma di laporan aja gitu. Ya, berikutnya kok nggak ada perbaikan lagi gitu. Ya, kayak misalnya pemahaman pengemudi terhadap kendaraan, pemahaman pengemudi terhadap jalan, habit pengemudi. Ya, kan ini penting sebenarnya gitu. Usulan-usulan dari KNKT mungkin harus kita dorong gitu. Ya, saya nggak tahu apakah KNKT yang mungkin harus di bawah presiden atau apa, mungkin bisa kita pertimbangkan seperti itu. Gitu. Nah, seperti itu hal-hal yang sudah kita masukkan sih Pak Bakri ya. Jadi Ya, waktu ada usulan terkait ya. dengan revisi Undang-Undang Lalu Lintas tersebut. Ya, jadi ada banyak catatan ya. Ini yang mungkin nanti kalau misalnya dari DPR akan memanggil ataupun juga mengajak diskusi pengamat juga ini bisa jadi catatan awal begitu ya Pak Bakri. Nah, Pak Bakri, Pak Sony, ini kan kejadian kecelakaan tentu saja menyebabkan korban meninggal dunia maupun juga Dan korban sering luka-luka. Mbak Asri, ini dan sering sekali terjadi Mbak, dan sering sekali Ya, terjadi. Betul, sering sekali terjadi menyebabkan banyak korban jiwa. Apakah ini bisa dibawa ke pidana, Pak Bakri dan Pak Sony? Pak Bakri dulu mungkin. Ya, tapi yang jelas bahwa saya pikir itu makanya kita sepakat ini tidak bisa berhenti kepada supirnya aja gitu loh. Karena memang kita juga memaklumi ya, artinya bahwa kelayakan daripada kendaraan ini juga perlu dipastikan. Oleh sebab itu perusahaan juga harus memperketat ya, memperketat. Jadi kalau hari gini masih ada rem belum atau supir ngantuk, saya pikir ujung-ujungnya kembali ke perusahaan itu. Apakah perusahaan itu melaksanakan aturan atau tidak? Nah, kalau tidak, ya udah saya pikir naik ke atas masalahnya. Kalau naik ke atas masalahnya ke perusahaan ataupun itu, yakin saya akan diperketat. Apalagi kalau umpamanya supir ini ya banyak sasaran lain, mungkin kegiatan lain. Nah, apalagi kalau supirnya hobi main handphone ya Pak Sony ya. Nah, ya itu betul. kadang-kadang 2-3 jam itu stres juga itu. Nah, oleh sebab itu kami berharap di DPR mudah-mudahan ini ya, mudah-mudahan pembahasan penyusunan rencana undang-undang revisi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan mudah-mudahan bisa terlaksana. Tujuannya sekali lagi tidak ada maksud apa-apa bahwa kita menjaga keselamatan pengguna jalan, menjaga bagaimana betul-betul pengguna jalan ini bisa menikmati. Jangan sampai orang mau takut ya jadinya ya kejadian. Nah, karena ini nggak tanggung-tanggung ini. Saya ngebayangin orang mungkin mau ngantri, mau bayar ataupun apa ditabrak di belakang oleh truk gede lagi. Nah, kalau dilihat dari di TV itu ngeri sekali itu.
Nah, ini bahaya. Jadi lain kali kalau mau stop bayar tol itu harus lihat-lihat dulu ke belakang ini. Kalau ada kendaraan gede hati-hati, takut Ya, kejadian seperti lagi itu. gitu. Gitu itu yang ngerinya. Gitu kira-kira Mas Sri. Terima kasih. Iya. Kalau Pak Soni gimana Pak pandangan Anda? Apakah ini Ya, bisa kalau kemudian dari dibawa pidana pidana? mungkin sekali karena ada unsur kelalaian. Hmm. Ya, kayak kelalaian. Kayak tadi ya, supir tidak dibayar dengan semestinya. Itu kan ada unsur kelalaian dalam hak ketenagakerjaan. Upahnya tidak manusiawi lah seperti itu. Kerja rodi dia seperti itu sehingga dia kelelahan akibatnya kecelakaan. Itu kan bisa dinaikkan ke atas dalam bentuk kelalaian. Kemudian pemeriksaan kendaraan, pemilik kendaraan yang tidak memeriksa kendaraannya itu juga bentuk-bentuk kelalaian. Makanya dari undang-undang nanti Pak Bakri akan kawal perbaikan itu menjadi suatu landasan hukum yang kuat. Baik. Dan yang kedua di pengadilan dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi itu menjadi shock terapi ya untuk naik ke atas ke pemilik kendaraan, pemilik barang, mungkin regulator juga termasuk perhubungan atau bina marga terkait jalan ya sehingga kita semuanya berbenah gitu ya. Jadi dua sisi lah perbaikan regulasinya, ada shock terapi dari sisi hukum gitu. Itu hal yang mungkin bisa simultan lah kita jalankan gitu. Kemudian apakah terkait dengan aturan ataupun juga nantinya ada pengaturan nanti untuk kendaraan-kendaraan atau truk-truk yang overdimension, truk odol, ini ada aturannya untuk bisa melintasi jalan tol. Ini apakah bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk kemudian dalam revisi peraturan atau revisi undang-undang tadi, Pak Soni? Nah, ya mungkin Pak Bahri bisa cerita di belakang layarnya. Jadi sebenarnya undang-undang terkait odol itu sudah ada, aturannya sudah ada. Artinya Cuma mohon implementasinya maaf, belum tepat atau belum dilakukan, begitu? Atau bukan belum tepat, belum berani. Oh, oke. Masih banyak yang belum berkenan Pak Soni. Ya betul, kata Pak Bahri. Pak Bahri nanti ceritalah seperti apa. Tapi banyak orang-orang di belakang layar, industri logistik kita, ya itu keberatan dengan adanya odol. Ya kan, jadi kayak perhubungan, PU itu hanya di ujung-ujungnya saja yang beres-beres kebakaran, tapi yang menyebabkan apinya itu tidak pernah kita bisa benahi. Aturannya sudah ada, tapi ada masalah keberanian, konsistensi seperti itu, karena apa cerita backing lah atau apa kayak gitu. Tapi bisnis logistiknya memang luar biasa gitu. Jadi sebagai ilustrasi, zero odol ini di tahun 2019. Minta ditunda 2023, minta ditunda kemarin 2025 gitu. Selalu minta ditunda, tetapi apa pada masa penundaan itu apakah ada perbaikan terkait dengan odol? Hampir tidak ada. Tapi Nah, Pak ini Soni perlu diingat Pak Soni, Komisi ya, 5 DPR RI selalu mengupayakan Pak. Mudah-mudahan jadi ya, nih Pak Soni. Kita minta ya, Pak Soni mudah-mudahan ya. masukannya. Ya, mudah-mudahan Komisi 5 lebih berani lagi menggebrak ini gitu ya. Man behind the gun-nya, ya behind the scene-nya ini memang harus benar-benar dibuka gitu. Ya. Bukan apa-apa, bukan masalah bukan masalah politik ini masalah keselamatan gitu. Ya kan? Oke, orang-orang besar di belakang itu nggak apa-apa, tapi tolong bantu kita terkait dengan keselamatan, bukan tutup mata, nggak peduli gitu. Ya kan? Kita hanya mengetuk hati mereka yang di belakang-belakang bisnis logistik ini untuk mau sedikit membuka hati ngurusin keselamatan gitu, misalnya ya pembayaran biaya supir yang lebih baik ya, penempatan gudang yang lebih bagus ya, kontrol kendaraan toh ya tidak terlalu Baik. mahal sih sebenarnya buat mereka terkait Baik, dengan Pak Soni. bisnis logistik yang mereka jalankan Iya. ya. Baik Pak Soni, ini singkat Pak Bakri Pak Bakri. ketawa-ketawa aja ini. Ya. Singkat Pak Bakri, ini kan tadi Ya, juga disebutkan bahwa memang belum berani mengimplementasikan. Artinya gimana nih caranya memecut untuk kemudian bisa menerapkan atau melaksanakan peraturan itu dengan baik dan benar. Dan juga kapan jadinya targetnya Pak Bakri untuk membentuk panja? Ya, jadi yang jelas kami dalam minggu-minggu ini sudah di rapat internal kami, pimpinan bersama anggota Komisi 5 itu sudah sepakat melakukan kunjungan kerja ya, kunjungan kerja meninjau uji kelayakan dari kendaraan umum. Sudah itu kita sudah menyepakati akan membentuk panja tentang jalan tol terkait dengan standar pelayanan minimum ya. Jadi memang hal-hal begini kami selalu upayakan. Jadi yang tertarik saya tadi itu adalah oleh Pak Soni itu perubahan Undang-Undang Nomor 2. Pak Soni hafal sekali Pak, dari tahun ke tahun usulan apa semua tidak jalan. Tapi kita berdoa nih, dari Kompas TV juga mudah-mudahan bisa mendoakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ini bisa terlaksana. Di situ bisa masuk kita, odol bisa masuk, tentang soal dan segala-galanya bisa masuk. Tujuannya tidak lain adalah dalam rangka kepentingan ya. Kalau sudah terjadi begini, ya ini udah. Kalau nggak kendaraan salah, manusianya salah, jalannya salah. Nah, yang kata Pak Soni tadi ada 4 hal itu. Nah, kalau sudah
kita revisi undang-undang ini, insya Allah mudah-mudahan. Oleh sebab itu saya pikir penyebab, apalagi kita tahu odol ini sangat miris sekali Pak ya, kalau kita lihat di jalan tol itu, apalagi kalau kita sudah dekat Priuk, waduh, itu kendaraannya kadang-kadang nggak tahu itu bagaimana oleng-olengnya apa segala, ngeri juga kita. Untung ada tahu kata orang itu, asal hari Kamis Jumat Sabtu tuh jangan lewat sana macet, bukan macetnya takutnya ngeri ketabrak juga ini. Nah ini juga perlu ya, perlu juga dilihat itu kendaraan itu apakah layak atau tidak. Nah ini hal-hal begini, saya tidak menuduh siapa-siapa di belakangnya, tapi sekali lagi lah kita buka hati mereka karena terkait dengan perubahan undang-undang ini memang banyak terlibat ya. Banyak terlibat. Karena ini tahun 2009 loh. 2009 nomor 22. Ini 2009 waktu saya pertama-tama jadi DPR RI 2009, udah hampir 15 tahun ini Pak. Udah saatnya. Kalau kendaraan kalau lebih dari sudah 10 tahun itu biasa karena kendaraan itu harus diperbaiki. Nah undang-undang ini juga harus begitu saya pikir. Kita tunggu insya Allah mudah-mudahan secepatnya. Baik, semoga apa yang kita perbincangkan di Sapa Indonesia pagi hari ini yang menjadi rekomendasi, catatan-catatan ini bisa segera diimplementasikan begitu ya, bisa segera terwujud, dan juga tadi rencana panja yang akan dibentuk oleh DPR bisa segera terrealisasi. Ini tujuannya agar bisa menekan angka kecelakaan dan juga korban-korban yang berjatuhan akibat kecelakaan dari yang disebabkan oleh truk overdimension atau truk odol ini. Terima kasih Pak Sony Sulaksono, pengamat transportasi Institut Teknologi Bandung, dan juga Pak Bakri dari Komisi 5 DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional. Saya selalu Bapak-Bapak.